Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Pak. Perkenalkan saya Torik Davadeas, NIM 11970513565, kelas F semester 5. Jurusan Administrasi Negara, mata kuliah Kepemimpinan. Izinkan saya pada video ini untuk menampilkan hasil dari tugas PowerPoint saya dengan judul Dampak Dinamika Terhadap Perusahaan. Sebelum memasuki inti pembahasan, izinkan saya membedah tiap-tiap kata dari kalimat judul ini. Yang pertama, apa itu dampak? Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri. Baik itu dampak yang baik yaitu positif maupun dampak yang buruk yaitu negatif. Kata yang kedua, dinamika. Apa itu dinamika? Dinamika adalah gerak dari dalam, tenaga yang menggerakkan dan semangat. Dinamika sendiri mencakup perubahan yang selalu bergerak dinamis dan terus-menerus. Lalu kata yang terakhir itu perusahaan. Apa itu perusahaan? Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor-faktor produksi. Lalu, pengaruh dinamika terhadap perusahaan. Ketika perusahaan yang dihadapkan dengan dinamika lingkungan bisnisnya, maka pemimpin harus dengan cepat mengambil keputusan taktis terkait pengendalian manajemen untuk mencegah terjadinya resiko berupa control cost dari perubahan lingkungan bisnis yang tidak dapat dikendalikan tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam suatu perusahaan, para karyawan yang merupakan sumber daya manusia adalah intangible asset yang paling penting. Bagaimana tidak? Manusia merupakan perencana sekaligus pelaku aktivitas yang kinerjanya akan menentukan keberhasilan ataupun kegagalan perusahaan. Menurut Merchant dan Van der Stad tahun 2003, Everin dan Suherman tahun 2010. Oleh karena manusia memiliki sifat yang unik dan harapan yang berbeda-beda satu sama lainnya, dibutuhkan sistem pengendalian manajemen untuk dapat memastikan agar keinginan dan harapan karyawan sesuai dengan tujuan perusahaan. Selain memperkokoh sistem pengendalian manajemen yang merupakan faktor internal perusahaan, pemimpin juga harus cermat dalam menggapai adanya lingkungan di mana bisnis berada yang senantiasa dinamis. Karena bagaimanapun juga sebuah bisnis merupakan bagian dari society, menurut Lawrence dan Weber tahun 2010. Kesimpulannya, perusahaan yang ingin tetap dapat bertahan dalam bersaingan di industrinya harus memberikan perhatian pada faktor internal dan eksternal perusahaan. Faktor internal yang sangat penting bagi sebuah perusahaan adalah sistem pengendalian manajemen yang merupakan dasar pengendalian internal dalam perusahaan dan akan memunculkan kekuatan dan kelemahan bagi perusahaan tersebut. Selain melihat faktor internal, pemimpin juga harus memperhatikan faktor eksternal berupa lingkungan, bisnis yang juga sangat mempengaruhi kelangsungan perusahaan dan secara merta memunculkan peluang dan ancaman bagi kinerja perusahaan. Mungkin sekian penjelasan dari saya Pak, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.